Kadang, takdir mempermainkan kita dengan cara paling kejam. Bukan dengan kehilangan orang yang kita cintai, tapi dengan memaksa kita menikahi orang yang bahkan tak pernah kita pilih. Halo sahabat Rumah Cerita, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, karena di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan dan direnungkan. Ceritaku kali ini bukan tentang pernikahan impian, bukan pula tentang cinta pada pandangan pertama. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, penghakiman, dan rahasia besar yang tersembunyi di balik seragam sederhana. Aku dinikahkan bukan karena dicintai, melainkan karena aku dianggap paling mudah dikorbankan. Saat kakakku menolak perjodohan itu karena gengsi, namaku disebut sebagai pengganti. Tanpa pesta, tanpa pilihan. Aku hanya tahu satu hal, lelaki yang akan menjadi suamiku adalah seorang satpam. Semua orang menatapku dengan kasihan. Sebagian tersenyum sinis, seolah masa depanku sudah ditentukan saat itu juga. Tak seorang pun tahu bahwa pria yang mereka anggap rendah menyimpan rahasia yang akan mengubah hidup kita semua. Dan aku hanya perempuan biasa yang memilih diam demi nama baik keluarga. Tanpa tahu, diamku akan membawaku pada takdir yang tak pernah berani aku bayangkan. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena terkadang orang yang kita remehkan hari ini adalah orang yang paling berharga esok hari. Aku adalah Naila, dan inilah kisahku. Namaku Naila. Aku anak kedua. Dan sejak kecil, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan secara langsung oleh siapapun. Bahwa di keluargaku, aku selalu menjadi pilihan terakhir. Atau lebih tepatnya, pengganti. Kakakku, Karina, adalah kebanggaan keluarga. Cantik, pandai bicara, mudah disukai. Setiap prestasinya dirayakan, setiap kesalahannya dimaafkan. Sementara aku adalah anak yang tidak merepotkan. Anak yang mengerti tanpa diminta. Anak yang diam saat hatinya ingin berteriak. Hari itu, hujan turun rintik-rintik. Aku sedang membantu ibu melipat baju di ruang tengah ketika ayah memanggil Karina dengan nada serius. Aku tidak ikut duduk. Aku sudah terbiasa tidak dilibatkan. Ayah ingin bicara soal perjodohan itu, kata ayah. Karina langsung menghela napas panjang. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksabaran. Ayah masih serius. Dia cuma satpam. Ayah mau aku jadi bahan tertawaan. Kalimat itu menusukku, meski bukan ditujukan padaku. Satpam. Satu kata yang diucapkannya dengan nada jijik. Seolah profesi itu tidak pantas disebut dalam satu kalimat dengan nama keluarga kami. Ayah terdiam lama. Ibu menunduk. Dan aku tetap berdiri di sudut ruangan pura-pura sibuk melipat pakaian. Ayah sudah janji, ujar ayah akhirnya. Orang tua Raka pernah menolong ayah dulu. Ini soal nama baik. Karina berdiri. Kalau begitu, cari saja solusi lain. Aku tidak mau. Ia melangkah pergi ke kamar meninggalkan suasana yang berat. Dan entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungku. Malamnya, aku mendengar percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Naila itu anak baik, kata ibu pelan. Dia penurut. Ayah menghela napas. Kita tidak punya pilihan lain. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Bukan karena terkejut, melainkan karena aku sudah tahu ke arah mana pembicaraan ini akan berujung. Keesokan harinya, ayah memanggilku ke ruang tamu. Aku duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, menunduk seperti anak kecil yang menunggu vonis. Naila, suara ayah terdengar berat. Kamu mau membantu keluarga? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi aku tahu jawabanku sudah ditentukan bahkan sebelum aku membuka mulut. Aku mengangguk. Bukan karena aku ingin, tapi sejak kapan aku pernah diberi ruang untuk menolak?
Kamu akan menikah dengan Raka, kata ayah. Gantikan kakakmu. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Bukan karena aku tidak siap menikah, melainkan karena aku sadar, bahkan dalam urusan hidupku sendiri, aku hanyalah opsi cadangan. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik, jawabku lirih. Ayah tampak lega. Ibu memelukku sambil menangis. Tangisan yang katanya karena terharu. Padahal aku tahu itu adalah tangisan rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar diakui. Aku bertemu Raka pertama kali seminggu kemudian. Ia datang dengan kemeja putih sederhana, celana hitam rapi, dan wajah yang tenang. Tidak banyak bicara, tidak mencoba mengesankan siapapun. Saat matanya bertemu mataku, tidak ada rasa kasihan, tidak ada penilaian, hanya tatapan datar, namun hangat. Aku tidak bisa menjanjikan hidup mewah, katanya pelan. Tapi aku berjanji tidak akan menyakitimu. Aku hampir menangis mendengarnya. Karena untuk pertama kalinya, seseorang tidak menawariku kebahagiaan palsu, melainkan kejujuran. Sementara itu, Karina sibuk mempersiapkan pernikahannya sendiri. Ia bertemu seorang pria bernama Andra. Tampan, pandai bicara, berjas mahal dan mobil mentereng. Keluargaku langsung jatuh hati. Semua doa, semua restu, semua perhatian kembali tertuju padanya. Dan aku menyiapkan pernikahanku dalam diam, tanpa pesta besar, tanpa gaun impian, tanpa cerita bahagia yang bisa dibagikan. Malam sebelum akad, aku duduk sendirian di kamar, menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri, apakah aku lemah karena menerima, atau justru aku kuat karena bertahan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Besok, aku akan menikah dengan seorang satpam. Dan seluruh keluargaku yakin hidupku akan berakhir di sana. Tanpa seorang pun menyadari bahwa justru dari pernikahan inilah segala rahasia akan mulai terbuka. Hari pernikahanku tiba tanpa gemuruh kebahagiaan. Tidak ada musik meriah, tidak ada tamu berderet panjang. Hanya keluarga inti, penghulu, dan doa-doa singkat yang terdengar lebih seperti kewajiban daripada harapan. Aku duduk bersimpuh di ruang tamu rumah orang tuaku. Gaun kebaya yang kupakai sederhana, bahkan terasa lebih sederhana dibanding gaun wisuda SMA ku dulu. Tanganku dingin, bukan karena gugup, melainkan karena perasaan asing yang sulit kujelaskan. Di depanku, Raka duduk dengan sikap tenang. Wajahnya terlihat serius, tapi bukan dingin. Matanya sesekali melirik ke arahku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Saat ijab qabul diucapkan, suaranya mantap, tidak ragu, tidak terbata. Sah. Satu kata itu menggema di kepalaku. Sejak detik itu, statusku berubah. Aku bukan lagi anak kedua yang bisa disuruh-suruh. Aku adalah istri seseorang. Tapi anehnya, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak bahagia. Ibu mengusap air matanya, ayah mengangguk singkat. Semuanya terasa cepat, seolah mereka ingin segera menyelesaikan satu masalah agar bisa fokus pada masalah lain yang lebih penting. Karina tidak hadir. Katanya sibuk fitting gaun pengantin. Aku tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa. Setelah acara selesai, aku dan Raka tidak langsung pergi bulan madu seperti pasangan lain. Kami hanya pindah ke rumah kecil sewaan di pinggir kota. Rumah itu bersih tapi sangat sederhana. Hanya ada satu kamar, satu ruang tamu dan dapur kecil. Maaf, kata Raka saat kami pertama kali masuk. Ini belum seberapa. Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Aku justru suka rumah yang tenang. Itu bukan bohong. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu berjalan di atas ujung kaki. Tidak perlu merasa menjadi beban. Hari-hari pertama pernikahan kami berjalan pelan. Raka berangkat pagi-pagi dengan seragam satpamnya. Aku menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada percakapan panjang, tapi juga tidak ada kekerasan. Ia tidak pernah meninggikan suara. Tidak pernah memaksaku apapun. Bahkan saat aku terbangun di malam hari karena mimpi buruk, ia hanya berkata pelan, "Tidak apa-apa, aku di sini." Dan entah kenapa, kalimat sesederhana itu membuat dadaku hangat.
Sementara itu, dunia Karina berkilau terang. Undangan pernikahannya memenuhi meja ruang tamu orang tuaku. Desainnya mewah, dicetak tebal dengan nama Karina dan Andra berukuran besar. Ibu sibuk membicarakan gedung, catering, dan tamu-tamu penting. "Lihat ini, Nay," kata ibu suatu hari. "Calon kakak iparmu ini orangnya mapan, mobilnya bagus." Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang bertanya kabarku. Hari pernikahan Karina tiba seminggu setelah pernikahanku. Aku datang sebagai tamu, duduk di barisan belakang. Gaun Karina berkilau, wajahnya berseri. Andra berdiri gagah di sampingnya, penuh senyum percaya diri. Semua orang memuji, semua orang iri. "Kakakmu beruntung," bisik seorang bibi padaku. "Tidak seperti kamu, tapi ya sudahlah." Aku menunduk. Aku sudah belajar untuk tidak melawan kata-kata seperti itu. Namun di tengah pesta itu, aku melihat sesuatu yang menggangguku. Andra terlalu sibuk menerima pujian. Ia tertawa keras, memamerkan jam tangannya, dan berbicara tentang proyek-proyek besar yang tidak kupahami. Dan Karina, ia tersenyum, tapi matanya tidak setenang kelihatannya. Malam itu saat aku pulang ke rumah kecilku, Raka sudah menungguku. Ia baru pulang kerja masih mengenakan seragam. "Kamu capek?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia mengambilkan segelas air tanpa banyak tanya. Aku duduk di sofa, menatap rumah sederhana ini. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lebih aman di sini dibanding rumah megah penuh kepalsuan. Namun aku tidak tahu bahwa kilau pesta Karina hanyalah permukaan. Dan ketenangan rumah kecilku menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Karena perlahan, dua dunia yang sangat berbeda ini akan saling bertabrakan. Dan saat itu terjadi, tak ada seorang pun yang siap menerima kenyataan. Hidup bersamaku tidak pernah menjadi sesuatu yang rumit bagi Raka. Setidaknya, itulah yang ia tunjukkan setiap hari. Ia bangun lebih pagi dariku, menyiapkan air panas untuk kumandi sebelum berangkat kerja. Ia tidak pernah mengeluh soal masakanku yang kadang terlalu asin atau terlalu hambar. Dan yang paling aneh, ia selalu pulang tepat waktu. Seolah hidupnya hanya berputar antara rumah dan pos satpam. Namun justru dari ketenangan itu, pertanyaanku mulai tumbuh. Suatu sore, hujan turun deras. Aku menunggu Raka pulang sambil menyiapkan makan malam. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam, lebih lambat dari biasanya. Ketika pintu akhirnya terbuka, bajunya sedikit basah. Wajahnya lelah, tapi tetap tenang. "Lembur?" tanyaku. Ia mengangguk singkat. "Ada laporan yang harus dibereskan." Tidak ada yang aneh dari jawabannya. Namun, entah mengapa, hatiku terasa tidak sepenuhnya yakin. Hari-hari berikutnya, hal serupa kembali terjadi. Kadang ia pulang larut. Kadang ia pergi pagi-pagi sekali, bahkan sebelum aku bangun. Namun ia selalu kembali dengan sikap yang sama. Lembut, sopan, penuh perhatian. Aku tidak berani bertanya terlalu jauh. Aku takut merusak ketenangan yang baru saja kutemukan. Sementara itu, kehidupan Karina mulai memperlihatkan sisi lain. Suatu sore, ia datang ke rumah orang tua dengan wajah murung. Gaun mahal yang dikenakannya tampak kusut. Riasan wajahnya luntur. "Kenapa, Kak?" tanya ibu. Karina menghela nafas panjang. "Andra sibuk terus. Pulang malam, sering marah." Ayah tertawa kecil. "Itu wajar, namanya juga kerja keras." Aku menatap wajah Karina. Ada kelelahan di sana, tapi tidak ada yang mau benar-benar melihatnya. Beberapa hari kemudian, Karina menelponku. "Nay," suaranya terdengar pelan. "Kamu pernah merasa salah memilih?" Aku terdiam. Pertanyaan itu menggantung lama. "Aku tidak tahu, Kak," jawabku jujur. "Aku hanya mencoba bertahan." Ia tertawa pahit. "Kamu selalu kuat. Padahal, aku hanya lebih terbiasa diam." Malam itu, Raka membawa sesuatu yang membuatku terkejut. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. "Untukmu," katanya.
Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada kalung sederhana tapi elegan. Bukan perhiasan murah. Aku tahu itu. Raka, aku menabung, katanya cepat. Jangan khawatir. Aku menatapnya lama. Satpam dengan gaji pas-pasan, menabung untuk membeli perhiasan seperti ini. Ada sesuatu yang tidak selaras. Namun tatapan matanya begitu jujur, hingga aku memilih percaya. Aku mulai sadar. Ketenangan Raka bukanlah ketiadaan rahasia, melainkan kedalaman yang belum aku mengerti. Dan di sisi kota lain, kehidupan Karina mulai retak. Pelan, tanpa suara, tapi pasti. Karena terkadang, yang terlihat paling bahagia adalah yang paling rapuh, dan yang terlihat paling sederhana menyimpan kebenaran yang belum waktunya terungkap. Aku mulai menyadari satu hal pahit dalam hidup berkeluarga. Ketika seseorang terlihat kuat, maka beban akan selalu diarahkan padanya. Dan orang itu adalah aku. Pagi itu aku dipanggil pulang ke rumah orang tua. Bukan dengan nada rindu, melainkan dengan suara ibu yang terdengar tergesa-gesa. "Nailah, pulang sebentar ya, ada yang mau dibicarakan." Aku tahu, kalau ibu berkata seperti itu, pembicaraan itu tak akan pernah sederhana. Di ruang tamu, ayah duduk dengan wajah tegang. Karina ada di sampingnya, matanya sembab. Dan Andra tidak terlihat. "Ada apa?" tanyaku pelan. Karina langsung menangis. "Dia ambil uang tabungan kami tanpa bilang." Ayah menghela nafas berat. "Andra sedang ada masalah bisnis." Aku menggenggam panganku sendiri. Masalah bisnis. Kalimat yang terdengar ringan, tapi sering menjadi awal kehancuran. "Berapa?" tanyaku. Ayah tidak langsung menjawab. Ibu menatapku dengan wajah penuh harap. "Cukup besar, Nay." Aku tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama ku pelajari untuk menutupi perasaan sendiri. "Kenapa aku dipanggil?" tanyaku lagi. Ibu mendekat. "Kamu kan sudah menikah. Raka kerja. Mungkin kalian bisa membantu dulu?" Kalimat itu menghantam dadaku keras. Membantu. Selalu kata itu. Tidak ada yang bertanya apakah aku sanggup. Tidak ada yang peduli apakah hidupku sendiri baik-baik saja. "Aku akan bicara dengan Raka," jawabku akhirnya. Bukan karena aku mau, tapi karena aku tahu jika aku menolak, aku akan kembali dicap sebagai anak yang tidak tahu diri. Di rumah aku menyampaikan semuanya pada Raka. Ia mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi rahangnya mengeras. "Kamu mau membantu?" tanyanya. Aku menunduk-dunduk. Aku tidak tahu. Aku capek selalu jadi tempat terakhir. Raka terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kita bantu sebatas yang kita mampu." Jawaban itu menenangkan, tapi juga membuatku bertanya-tanya. Malam itu aku terbangun karena Raka tidak ada di sampingku. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku bangkit, berjalan pelan ke ruang tamu. Lampu menyala redup. Raka sedang menelpon seseorang, suaranya ditahan rendah. "Saya perlu laporan lengkapnya besok pagi." "Tidak, jangan libatkan media." Aku membeku di tempat. Itu bukan cara bicara seorang satpam. Raka menoleh dan melihatku. Telepon langsung dimatikan. "Kamu kenapa bangun?" tanyanya. Aku menggeleng cepat. "Minum." Ia tidak bertanya lebih jauh. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Sementara itu, kehidupan Karina semakin kacau. Andra jarang pulang. Utang mulai berdatangan. Dan setiap masalah, entah bagaimana selalu berakhir di hadapanku. "Naila, tolong dulu," kata ibu. "Naila, kamu kan paling pengertian," kata ayah. Aku mulai lelah, bukan secara fisik, tapi batin.
Dan di tengah semua kekacauan itu, aku semakin yakin satu hal. Suamiku bukan orang biasa, dan keluargaku tidak pernah benar-benar melihatku sebagai anak, melainkan sebagai penyangga. Aku hanya belum tahu mana yang lebih menyakitkan nanti, mengetahui kebenaran tentang Raka, atau menyadari betapa kecilnya aku di mata keluargaku sendiri. Aku mulai takut setiap kali ponselku berdering. Karena aku tahu, di balik layar itu bukan kabar baik, melainkan permintaan baru yang dibungkus dengan kata keluarga. Pagi itu, ibu datang ke rumahku tanpa memberi kabar. Wajahnya pucat, matanya merah. "Nailah," suaranya bergetar. "Rumah Karina hampir disita." Kalimat itu membuat nafasku tercekat. Aku duduk perlahan, merasa lantai di bawah kakiku goyah. "Berapa?" tanyaku pelan. Ibu menyebutkan angka yang membuat dadaku sesak. Angka yang tidak mungkin ditutup dengan sekadar membantu. "Ayah bilang, mungkin kamu dan Raka bisa menjual rumah ini," lanjut ibu lirih. Aku terdiam lama. Rumah kecil ini, satu-satunya tempat aku merasa aman, diminta untuk dikorbankan. "Bu," suaraku bergetar. "Aku ini anak ibu juga kan?" Ibu tidak menjawab. Tangisnya pecah. Siang itu, ayah datang. Tidak ada basa-basi. "Kamu harus mengerti," katanya tegas. "Ini demi keluarga." Aku ingin tertawa, atau menangis, atau berteriak. "Keluarga yang mana ya?" tanyaku. "Keluarga yang selalu minta aku mengalah, atau keluarga yang tak pernah bertanya kabarku?" Ayah terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Malamnya aku bicara dengan Raka. Aku tidak menangis. Air mataku sudah terlalu lelah. "Aku tidak ingin membantu lagi," kataku jujur. "Aku capek dianggap mesin uang." Raka menatapku lama. Lalu ia berkata pelan tapi tegas. "Kamu tidak salah." Kalimat itu rasanya seperti pelukan. Keesokan harinya, Andra akhirnya muncul. Datang ke rumah orang tua dengan wajah putus asa. "Pak, Bu, tolong," katanya sambil menunduk. "Aku janji akan bertanggung jawab." Aku menatapnya dingin. Pria yang dulu dielo-elokan itu, kini tidak lebih dari bayangan. Dan seperti yang kuduga, semua mata kembali tertuju padaku. "Naila," kata Andra, "kamu kan adik ipar yang baik." Aku berdiri. Tanganku gemetar. Tapi suaraku tidak. "Aku bukan solusi dari kebohonganmu." Ruangan itu sunyi. Di perjalanan pulang, Raka mengemudi tanpa bicara. Aku menatap jalanan yang basah oleh hujan. "Terkadang," katanya akhirnya, "orang-orang baru menghargai batas setelah kita berhenti memberi." Malam itu, Raka keluar rumah lebih lama dari biasanya. Ia kembali menjelang subuh. Aku pura-pura tidur. Namun aku mendengar ia berbisik pelan. "Sudah waktunya." Aku tidak tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Tapi aku tahu sesuatu akan berubah. Karena saat seseorang yang terlalu lama diam akhirnya bergerak, itu bukan lagi tentang rahasia, melainkan tentang keputusan. Dan aku mulai merasa, hidup yang selama ini kuterima tanpa protes akan segera menuntut jawabannya sendiri. Pagi itu, kabar buruk datang bertubi-tubi. Telepon dari ayah masuk sejak subuh, disusul pesan beruntun dari ibu dan Karina. Aku tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, aku memilih bernafas dulu. Andra ditahan, bukan karena utang semata, melainkan karena penipuan berlapis yang akhirnya terungkap. Nama-nama korban mulai muncul, angka kerugian menggunung. Karina datang ke rumahku siang hari, menangis tanpa suara. Ia duduk di lantai, punggungnya gemetar. Gaun mahal yang dulu selalu dipamerkan kini terlihat asing di tubuhnya.
Aku salah, Nay, katanya lirih. Aku salah menilai orang. Aku tidak memeluknya, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku lelah menjadi penopang bagi luka yang bukan buatanku. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri, jawabku pelan, dan berhenti menyeret hidupku. Sore itu ayah datang. Wajahnya jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Ia duduk lama sebelum bicara. Ayah minta maaf, katanya akhirnya. Kami terlalu lama bergantung padamu. Kata maaf itu datang terlambat, tapi setidaknya datang. Di tengah kekacauan itu, Raka bergerak, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang menakutkan. Ia keluar rumah dengan setelan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kemeja gelap rapi, sepatu mengilap, bukan seragam satpam. "Kamu mau kemana?" tanyaku. "Ada urusan," jawabnya singkat. "Percayalah." Aku ingin bertanya, tapi untuk pertama kalinya aku memilih percaya sepenuhnya. Malamnya ayah menelpon dengan suara gemetar. "Raka? Raka itu siapa, Naila?" Aku terdiam. "Bank menghentikan penyitaan," lanjut ayah. "Ada investor besar yang mengambil alih. Langsung lunas." Dadaku berdegup kencang. Aku menatap pintu rumah seolah menunggu jawaban muncul dari sana. Raka pulang saat malam benar-benar larut. Ia duduk di sampingku menetapkan ponsel di meja. "Aku ingin kamu dengar ini dariku," katanya pelan. "Aku bukan hanya satpam. Aku menahan nafas. Aku pemilik perusahaan tempat aku bekerja. Aku menyamar karena aku ingin hidup normal dan mencari pasangan yang melihatku sebagai manusia. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya duduk diam mencerna kebenaran yang selama ini berputar di sekelilingku. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanyaku. "Karena aku takut," jawabnya jujur. "Takut kamu mencintaiku karena itu." Aku menatapnya lama, dan di saat itu aku sadar, bukan kekayaannya yang membuatku terguncang, melainkan kepercayaan yang hampir runtuh. Di luar hujan turun perlahan, dan di dalam rumah kecil ini, topeng-topeng akhirnya mulai jatuh. Namun aku tahu, yang paling berat belum datang, karena setelah kebenaran muncul, akan selalu ada harga yang harus dibayar. Sejak malam pengakuan itu, rumah kecil kami terasa berbeda. Tidak lebih dingin, justru terlalu sunyi. Aku dan Raka berada di ruang yang sama, namun ada jarak tak kasat mata di antara kami. Bukan karena aku membencinya, melainkan karena aku harus jujur pada luka sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih dulu, menatap wajah Raka yang masih terlelap. Wajah yang sama, tapi kini dengan makna yang berbeda. Aku membuat sarapan seperti biasa. Ia keluar kamar, menatapku dengan ragu. "Kamu marah?" tanyanya pelan. Aku berhenti mengaduk. "Aku bingung," jawabku jujur. Dan bingung itu lebih melelahkan daripada marah. Ia mengangguk, tidak membela diri, tidak memaksaku memahami. Dan sikap itu justru membuatku semakin terluka. Siang harinya, keluargaku datang. Lengkap. Ayah, ibu, Karina. Tidak ada tawa, tidak ada suara tinggi. Mereka duduk berhadapan dengan Raka, dengan sikap yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Kami tidak tahu," kata ayah. "Kami salah menilai." Raka menunduk sopan. "Apa yang terjadi tidak sepenuhnya salah Bapak." Aku ingin tertawa pahit. Bahkan saat kebenaran terbuka, aku tetap menjadi penenang keadaan. Karina menatapku dengan mata merah. "Kamu tahu sejak awal?" tanyanya. Aku menggeleng. Aku sama terkejutnya. Tangannya gemetar. "Aku iri padamu, Nay." Aku terdiam. Iri, kata yang dulu mustahil keluar dari mulutnya. Setelah mereka pergi, aku duduk sendiri di kamar, mengingat semua tahun saat aku mengalah.
saat aku diminta diam, saat aku dianggap tidak punya pilihan. Dan kini, aku punya pilihan. Malam itu, aku berkata pada Raka, "Aku butuh waktu." Ia mengangguk. "Aku akan menunggu, berapapun lamanya." Aku pergi ke rumah sahabat lamaku, sendiri. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai anak, bukan sebagai istri, melainkan sebagai Naila. Aku belajar satu hal di sana. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan bertahan bukan berarti menyerah. Beberapa hari kemudian, aku kembali. Raka menyambutku dengan tatapan yang sama, tenang, tanpa tuntutan. "Aku memilih bertahan," kataku pelan. "Tapi dengan satu syarat." Ia menatapku serius. "Aku ingin kita sejajar," lanjutku. "Tidak ada rahasia, tidak ada pengorbanan sepihak." Ia mengangguk mantap. "Aku berjanji." Dan di saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi bertahan karena takut kehilangan, melainkan karena aku memilih mencintai dengan sadar. Namun ujian belum selesai, karena keputusan kami akan segera diuji oleh dunia yang baru saja mengetahui siapa Raka sebenarnya. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kami duga. Bukan lewat keluarga, bukan lewat tetangga, melainkan lewat berita. Nama Raka Pratama, CEO muda yang dikenal tertutup, akhirnya muncul di media, bersama satu kalimat kecil yang membuat dadaku tercekat. Diketahui telah menikah secara diam-diam dengan perempuan non-publik. Perempuan non-publik. Seolah aku bukan manusia, melainkan catatan kaki dalam hidup seseorang yang dianggap besar. Telepon Raka tak berhenti berdering. Rekan bisnis, investor, media. Rumah kecil kami yang dulu tenang, kini terasa sempit oleh suara dunia luar. "Apa kamu siap?" tanya Raka suatu malam. Sorotan ini tidak ramah. Aku mengangguk pelan. Aku tidak pernah siap, tapi aku tidak mau mundur. Dan ternyata, keputusanku diuji lebih cepat dari yang kubayangkan. Seorang perempuan datang ke rumah kami keesokan harinya. Berpakaian elegan, tutur katanya halus, senyumnya terukur. "Aku Dina," katanya, "partner bisnis lama Raka." Cara ia memandangku bukan merendahkan, tapi menilai. "Kamu beruntung. Raka jarang membiarkan hidup pribadinya mengganggu bisnis." Aku tersenyum tipis. Begitu juga sebaliknya. Ia terdiam sesaat. Mungkin tidak menyangka aku akan menjawab setenang itu. Di luar sana, komentar mulai bermunculan. Tentang aku yang tidak sepadan. Tentang masa laluku yang biasa saja. Tentang bagaimana Raka seharusnya memilih perempuan lain. Aku membaca semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Karena aku sadar, aku sudah terlalu lama bertahan dari luka yang lebih dekat dari ini. Yang membuatku goyah justru datang dari rumah orang tuaku. Ibu memintaku tampil lebih pantas. Ayah menyarankan agar aku mengikuti pelatihan public speaking. Karina mulai kembali memanggilku dengan nada yang tidak lagi meremehkan. Aku tersenyum pahit. Ketika aku dianggap kecil, aku diabaikan. Ketika aku berdampingan dengan orang besar, aku dituntut berubah. Malam itu, aku berkata pada Raka, "Aku tidak ingin hilang dalam hidupmu." Ia menggenggam tanganku. "Kamu tidak pernah hilang. Dunia saja yang baru menyadari keberadaanmu." Dan disitulah aku paham. Tantangan kami bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang menjaga jati diri. Karena terkadang, menjadi istri orang kaya lebih sepi daripada menjadi istri orang sederhana. Dan aku tahu, badai terakhir belum datang. Undangan itu datang tanpa nama pengirim. Amplop putih, bersih, terlalu rapi.
Alamatnya jelas, isinya singkat. Rapat Dewan Direksi Khusus. Kehadiran pasangan sah diwajibkan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu yang dingin di dadaku. Raka menatapku lama saat aku menyerahkan undangan itu. Mereka mulai menyerang dari arah yang paling halus, katanya lirih. Hari itu, aku berdiri di sebuah ruangan yang bahkan lantainya berkilau lebih mahal dari hidupku di masa lalu. Deretan wajah berjas rapi, tatapan penuh perhitungan. Aku satu-satunya perempuan tanpa jabatan di ruangan itu. Dan mereka tahu. Salah satu pria berambut perak membuka pembicaraan. "Nyonya Raka," katanya formal, "kami tidak meragukan legalitas pernikahan Anda. Aku tahu kalimat setelahnya tidak akan ramah. Tapi perusahaan ini bernilai triliunan. Reputasi adalah segalanya. Dan publik mempertanyakan latar belakang Anda." Ruangan hening. Aku bisa mendengar detak jam di dinding. Seorang direktur lain menimpali. "Kami menawarkan solusi, bukan perceraian, hanya peran yang lebih senyap." Aku menoleh ke Raka. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Maksud Anda?" tanyaku. "Kami ingin Anda menandatangani perjanjian pranikah tambahan, tidak tampil di publik, tidak ikut keputusan strategis, dan jika suatu hari pernikahan ini mengganggu stabilitas perusahaan." Ia berhenti, tapi aku mengerti. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri. "Saya memang bukan siapa-siapa," kataku tenang. "Saya bukan lulusan luar negeri, bukan pewaris, bukan perempuan yang Anda rancang. Beberapa orang terlihat tidak nyaman, tapi saya istri sah, dan saya tidak menikah untuk disembunyikan." Raka ikut berdiri. "Jika kalian meminta Naila mundur, kalian meminta saya mundur sebagai manusia." Suasana memanas. Ancaman halus berubah menjadi tekanan nyata. Saham, kepercayaan investor, stabilitas. Malam itu, di rumah, aku menangis untuk pertama kalinya setelah lama. "Aku bisa pergi," kataku pelan, "jika itu menyelamatkan segalanya." Raka memelukku erat. "Kalau aku kehilanganmu demi perusahaan, apa gunanya semua ini?" Keesokan harinya, aku membuat keputusan sendiri. Aku datang ke kantor pusat, tanpa Raka. Aku berdiri di depan dewan, sendiri, tanpa nama besar di belakangku. "Saya menolak perjanjian itu," kataku. "Tapi saya menawarkan sesuatu yang lain." Aku menyerahkan map tipis. Isinya proposal sosial, program pemberdayaan, wajah baru perusahaan. Saya tidak ingin bersembunyi, saya ingin bekerja, dengan cara saya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak meremehkan, mereka mempertimbangkan. Dan disitulah aku tahu, aku tidak lagi berdiri di samping Raka karena cinta saja, tapi karena aku layak berdiri di sini. Namun satu hal belum selesai. Karina, kakakku, ia muncul kembali, membawa luka, penyesalan, dan satu kebenaran pahit tentang pria yang ia pilih. Dan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Hujan turun pelan pagi itu. Bukan deras, tidak pula angin ribut, seperti langit yang ikut menahan napas. Aku berdiri di ruang tunggu rumah sakit ketika kabar itu datang. Karina, kakakku, pingsan setelah mengetahui pria yang ia nikahi membawa kabur seluruh uang, termasuk sertifikat rumah orang tua kami. Aku menutup mata, bukan karena terkejut, tapi karena lelah. Raka datang tanpa banyak bicara. Ia menggenggam tanganku, erat, seperti dulu saat aku masih percaya dia hanya seorang satpam yang hidupnya sederhana. "Kita hadapi pelan-pelan," katanya. Di kamar rumah sakit, Karina menangis tanpa suara. Tidak ada kemarahan dariku, hanya rasa kosong. "Aku salah," katanya terbata. "Aku mengira memilih orang berkilau akan membuatku aman." Aku duduk di sampingnya. Kilau seringkali hanya pantulan. Yang menopang hidup adalah yang mau berdiri saat semua runtuh. Hari itu rahasia Raka akhirnya diketahui orang tuaku. Tidak dengan pengumuman megah, tidak dengan kemarahan. Ayah hanya terdiam lama,
lalu berkata lirih, "Maaf, kami salah menilai." Ibu memelukku, untuk pertama kalinya, tanpa tuntutan, tanpa syarat. Perusahaan Raka tetap berdiri, tapi tidak lagi sama. Program sosial yang kuajukan disetujui. Aku tidak disembunyikan. Aku tidak ditinggikan berlebihan. Aku hanya dilibatkan, bukan sebagai istri CEO, tapi sebagai perempuan yang punya suara. Beberapa bulan kemudian kami pindah ke rumah kecil, bukan karena diusir, tapi karena memilih. Aku ingin hidup yang tenang, kataku suatu malam. Raka tersenyum, dan aku ingin hidup yang jujur. Karina memulai ulang, bekerja, belajar, tanpa drama. Kakakku tidak dihukum, tapi ia dewasa. Dan aku tidak lagi gadis yang dikorbankan demi nama baik keluarga. Aku adalah perempuan yang memilih bertahan, bukan karena terpaksa, tapi karena dicintai dengan utuh. Karena cinta sejati tidak datang saat kita berkilau, tapi saat kita paling rapuh dan tetap dipilih. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini membuat kamu terdiam, tersentuh, atau merasa aku pernah ada di posisi itu, kamu tidak sendirian. Tulis di kolom komentar, kamu mendengarkan dari kota mana, bagian mana yang paling mengena, atau pengalaman hidup yang ingin kamu bagikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Cerita, karena setiap kisah di sini bukan sekedar cerita, tapi cermin kehidupan. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Di Rumah Cerita, tempat luka didengar dan hati pulang dengan pelan.